Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya para pemirsa pada malam hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kesempatan dan terus bisa membersamai kami dalam program upgrading ilmu menghafal Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang Law of Attraction. Bagaimana kita mempelajari ilmu LOA atau Law of Attraction dalam proses memorizing Quran. Ya, ini penting sekali karena bagaimanapun ketika kita berbicara tentang menghafal Al-Quran ada hubungannya dengan Law of Attraction ini. Nah, kita akan pelajari insya Allah pada kesempatan hari ini yang pertama, what is law of attraction. Kemudian juga kita akan lihat nanti dari sisi siapa researcher daripada law of attraction ini. Dan juga kita akan masuk nanti kepada how LOA in life, bagaimana law of attraction ini berhubungan dengan kehidupan. Dan nanti kita insya Allah juga akan masuk bagaimana dalam konteks memorizing Qurannya, konsepnya. Dan kita juga akan masuk kepada contohnya. Selanjutnya yang terakhir kita ambil hikmahnya insya Allah. Nah, berbicara tentang law of attraction para pemirsa. Kalau kita berbicara tentang law of attraction di sini artinya law of attraction itu, law of attraction adalah hukum tarik menarik. Jadi kalau kita berbicara tentang law of attraction, artinya di situ kita berbicara tentang hukum tarik menarik yang merupakan kemampuan kita untuk menarik sesuatu yang sangat kita inginkan untuk menjadikannya kenyataan. Jadi ketika kita berbicara tentang law of attraction adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menarik sesuatu yang kita inginkan sehingga hal itu bisa jadi kenyataan. Nah, menurut law of attraction, apapun yang kamu inginkan, selama kamu fokus dan terus-menerus memikirkannya, akan kamu dapatkan dengan mudah. Jadi kalau dalam hukum law of attraction adalah ketika seseorang itu menginginkan sesuatu, kemudian diiringi namanya kefokusan dan terus-menerus dipikirkan, insya Allah itu akan didapetin dengan mudah. Pemahaman mengenai law of attraction ini sudah diketahui oleh banyak orang sejak lama, namun tak banyak yang benar-benar menerapkannya. Ya, dalam konteks life, ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari. Padahal law of attraction merupakan metode yang cukup mudah dilakukan. Nah, itu yang dinamakan law of attraction. Nah, salah satu daripada pencetus konsep law of attraction ini dia mengembangkan, namanya adalah Robert Collet Proctor, ya. Nah, beliau ini adalah banyak sekali membahas daripada konsep law of attraction. Bagaimana di dalam materinya ini Proctor ini dia bertujuan untuk mengajak pembaca itu menggali diri batin mereka. Jadi bagaimana dia punya yang namanya penggalian diri, mengenal pribadi, dan ia menyarankan bahwa diri batin pembaca mengendalikan semua hal yang datang ke dalam hidup mereka, dan bahwa citra diri yang buruk yang ia sebut sebagai paradigma dan menghasilkan hasil yang buruk, bahkan di antara mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Nah, nanti hubungannya adalah dari sisi paradigma. Nah, paradigma itu akan menjadi result. Resultnya itulah nanti yang berhubungan dengan law of attraction-nya. Nah, para pemirsa, ada prinsip-prinsip daripada hukum LOA ini, ya, atau law of attraction. Yang pertama adalah prinsip law of attraction adalah suatu hal akan menarik hal lain yang mirip dan serupa. Atau prinsip ini, ya, merupakan prinsip suatu hal akan menarik hal lain yang serupa. Ketika kamu menginginkan sesuatu dan kamu memberinya energi positif, maka kamu akan selalu mendapatkan hal yang positif. Begitu pula sebaliknya, bayangan diri kamu sebagai suatu magnet, kamu memancarkan frekuensi tertentu ketika kamu menginginkan sesuatu.
Kemudian pancaran tersebut akan diterima oleh segala hal di sekitar kamu dan menarik hal yang serupa kepada diri kamu. Jadi ternyata ketika kita menjadi pribadi ya yang punya yang namanya energi yang positif dalam prinsip-prinsip law of attraction, kemudian dia jadi pancaran di situ sehingga akan diterima di situ hal-hal akan menarik sesuai dengan diri kamu. Jadi sesuai resultnya yang dihasilkan, nanti law of attraction itu akan ikut dia. Pancaran itu nanti akan menarik yang serupa gitu ya. Nah, kemudian semesta itu tidak menyukai kehampaan. Ya. Begitu prinsip ini ditulis kepada bahasa Inggris pada dasarnya, arti dari prinsip ini bahwa tidak ada ruangan apapun yang bisa tetap dalam kondisi kosong di semesta ini. Begitu pula pikiran kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu menghilangkan pikiran-pikiran negatif, ya. Kemudian menjadi pribadi yang positif. Karena jadi positif itulah nanti yang ditarik adalah hal-hal yang positif, gitu ya. Tapi kalau kita ketika ditimpa yang namanya problem, result kita adalah result yang negatif, ya kita juga akan dapat hal-hal yang negatif. Masa kini adalah masa yang paling sempurna. Nah, ini prinsip dari yang ketiga dari law of attraction. Dapat kamu lakukan selama kamu mencurahkan energi kamu untuk hidup hari ini. Jangan memikirkan hari esok, apalagi hari kemarin. Fokuslah pada apa yang kamu hadapi saat ini. Jadi, yang kita hadapi saat ini itulah keadaan nyatanya. Gitu ya. Makanya ketika kita diberikan yang namanya hari ini, ya, itu adalah yang paling penting sebenarnya. Karena kenapa? Di situ nanti akan menghasilkan result. Dan result itulah yang menentukan masa depan kita. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah cerminan kamu di masa yang akan datang. Nah, selalu ada hal-hal yang berada di luar kendali kamu. Seperti kejadian yang sudah berlalu di hari kemarin. Atau hal-hal belum terjadi di hari esok. Oleh karena itu fokus diri kamu untuk jalani hari ini. Hari ini kamu udah dapat apa aja gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang law of attraction, artinya kita ini sebagai pribadi itu berbicara tentang hari ini. Apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, bagaimana sih konsep law of attraction ini dalam kehidupan? Contoh daripada seseorang yang dalam kehidupan law of attraction-nya adalah ya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan gini, ketika seorang siswa memikirkan bahwa besok teman sekelasnya akan bersikap baik terhadapnya, maka harapan tersebut akan menjadi kenyataan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang law of attraction adalah berbicara tentang pikiran. Pikiran itu nanti dia mempengaruhi yang namanya terus jika dipikirin terus ya. Sampai masuk ke dalam alam bawah sadar jadi paradigma. Paradigma itu jadi result. Resultnya itu akan menghasilkan itu. Dan law of attraction-nya akan berhubungan di situ ya. Nah, ini makanya ketika tadi contohnya adalah ketika seseorang itu dia memikirkan bahwa temannya akan bersikap baik kepadanya gitu ya. Akhirnya hal tersebut menjadi kenyataan karena hukum daripada law of attraction itu. Nah, konsep daripada law of attraction itu ada di konsep Collett-Proctor concept ya, Robert Collett-Proctor concept. Jadi ketika seseorang itu di sini para pemirsa dia berpikir ya, di sini bagian otak kita itu ada yang conscious, ada subconscious mind. Ya, ada yang bawah sadar, ada yang sadar. Dulu ketika kecil kita posisi subconscious mind-nya itu adalah terbuka, makanya terus ya masuk itu apa saja yang di dalam pribadi kita ketika kita kecil. Namun ketika kita sudah besar, di sini ada yang namanya line imaginer, akan dibatasi di sini ya. Jadi nggak semua orang yang kita pikirkan itu apapun itu bisa masuk ke alam bawah sadar. Ya, biasanya hal-hal yang ketika kita kecil itu banyak sekali menjadi paradigma pribadi kita gitu ya. Nah, paradigma inilah yang menghasilkan nanti result. Jadi ketika seorang itu punya paradigma X, dia akan menghasilkan result pribadi yang X dan hasilnya adalah resultnya X. Nah, ketika resultnya X itu menjadi, alam pun akan mendukung ya sesuai dengan law of attraction-nya. Nah, nggak semua hal, misal kita memikirkan Y di alam sadar kita, ya,
tapi belum tentu masuk ke alam bawah sadar. Itulah kenapa banyak orang yang punya ilmu hari ini banyak orang yang punya ilmunya luar biasa, profesor doktor gitu ya, tapi nggak masuk ke result dia, nggak kelihatan gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang pribadi Rasulullah SAW, karena khuluqul Quran gitu ya, betul-betul menjadi resultnya itu khuluqul Quran gitu ya. Nah sekarang kita lihat banyak orang yang profesor tapi dia nggak menghasilkan result seperti orang yang berpendidikan gitu ya, nggak menjadi pribadi yang betul-betul kelihatan berpendidikan. Bahkan kita lihat udah profesor doktor tapi kok begitu ya gitu ya. Nah ini sebenarnya masalah daripada paradigma dia yang harus dibetulkan. Jadi ketika seseorang itu dalam konsep Robert Konsep Proctor ini ya adalah bagaimana hal yang kita pikirkan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, tentunya yang positif ya, sehingga di situ menghasilkan result yang positif. Jadilah pribadi ya yang bergerak ke hal yang positif. Ketika seseorang itu memiliki paradigma bahwa hidup itu harus sehat ya kan, maka di situ ada informasi tentang yang namanya olahraga. Akhirnya tubuh dia, karena dia sudah memiliki paradigma bahwa kita ini harus menjadi pribadi yang sehat, tubuh dia bergerak untuk berolahraga. Resultnya adalah olahraga. Akhirnya law of attraction-nya adalah mendukung dia menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang sukses. Bermula dari paradigma dia. Jadi yang dibetulin itu harusnya paradigma. Begitu juga dalam konsep nanti seorang menghafal Quran. Ketika seorang menghafal Quran itu masih punya paradigma menghafal sulit gitu ya. Akhirnya resultnya di tubuh dia dalam konteks nanti mata dia untuk menghafal dan sebagainya, ya dia akan menghafal itu akan dirasakan sulit. Akhirnya resultnya jadi sulit, alam pun mendukung untuk sulit. Law of attraction-nya gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang konsep dalam Islam kan, Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya gitu ya. Jadi kalau kita hari ini berpikir paradigma kita adalah menghafal Al-Quran ada sulit, nanti resultnya juga akan dihasilkan adalah menghafal jadi sulit. Nah ini konsep yang luar biasa penting yang Anda bisa pelajari dari Robert Corlett Proctor ini. Nah para pemirsa yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, hubungan dalam konteks menghafal Quran tadi saya sudah singgung sedikit ya. Bagaimana ternyata law of attraction itu ketika seorang membaca, menghafal, dia akan menghasilkan result ya. Makanya ketika seorang itu memorizing Quran, resultnya itu adalah result yang positif ya. Sehingga nanti akan membentuk paradigma yang baik yang akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa gitu ya. Nah, misalkan gini, kalau kita berbicara tentang paradigma dalam memorizing Quran, dalam konteks paradigma menghafal Quran, ketika seorang memiliki paradigma yang tidak cocok, maka hal tersebut tentu menghambat keberhasilan dia dalam menghafal Quran. Misalkan ada orang ketika dia memiliki cara pandang bahwa menghafal itu tidak layak untuk orang yang sudah tua, ya sulit gitu. Akhirnya paradigma itulah yang menghasilkan kepada badan dia di sini. Kalau menurut konsep Robert itu adalah badan kita adalah molekul didukung oleh paradigma. Nah, ketika seorang itu punya paradigma menghafal sulit, dia akan tubuhnya juga akan menghafal. Jadi dia jadi sulit. Dia kan menghafal itu kan pakai mata, tapi jadi sulit karena paradigma dia sendiri. Akhirnya resultnya apa? Wah, memang sulit betul ya. Saya juga udah diulang berapa kali, nggak hafal-hafal gitu. Ya itu karena paradigma dia sendiri. Bahwa apa? Ya karena dia doain diri sendiri itu. Bahwa menghafal sulit. Akhirnya didukung jadi sulit gitu ya. Nah makanya paradigma itu harus diubah. Paradigma yang nggak cocok dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu kan menyampaikan walaqad yassarnal Quran. Tapi kan ketika paradigma itu nggak cocok gitu, akhirnya malah sulit. Karena paradigma kita sendiri yang memang berpengaruh di situ. Nah, ketika seorang itu punya paradigma yang baik dalam konteks menghafal, dia punya paradigma yang menghafal mudah, dia pelajari ilmunya, kemudian dia tahu konsep-konsep bahwa menghafal Al-Quran itu mudah di segala umur. Ketika seseorang itu bisa melakukan itu, ya, jadi masuk ke paradigmanya, usahanya jadi mudah gitu ya. Jadi menghafalnya mudah, usahanya mudah, hafalnya jadi mudah. Tapi ketika seorang itu dalam konteks memorizing Quran, dia udah dari awal ngomong sulit,
Akhirnya usahanya jadi sulit, hafalnya jadi sulit, jaganya jadi sulit, hafalannya nggak mungkin gitu ya para pemirsa. Nah, makanya sebenarnya dari sisi paradigma itu berpengaruh. Paradigma seseorang itu akan mempengaruhi ke depannya. Jadi kalau seorang itu mau dapetin hafalan yang mungkin, dimulai dari paradigmanya dulu. Paradigma dia itu harus diperbaiki. Akhirnya menjadikan pribadinya itu mudah dalam konteks menghafal. Nah, contohnya juga dari sisi repetition. Repetition dalam memorizing Quran itu ternyata punya hasil result yang positif gitu ya. Makanya kalau kita lihat pribadi Rasulullah SAW itu, beliau mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran, tapi juga punya pengaruh efek yang luar biasa untuk pribadi beliau. Khuluknya itu jadi khulukul Quran gitu ya. Nah tentunya di sini ketika seorang hanya menghafal saja, dia nggak bisa sampai kepada khulukul Quran. Tapi ketika seorang itu dia paham maknanya, kemudian pribadinya itu betul-betul mendukung, akhirnya menjadikan pribadi yang khulukul Quran. Nah makanya kalau seseorang itu dari sisi konteks pengulangan ada beberapa tahapan. Yang pertama al-fahmu, kemudian at-tauhid, an-nata'ij, kemudian nanti at-taghayyar, kemudian terjadi namanya al-kamal ya. Pertama dari sisi kepahaman ketika merepetisi itu berpengaruh sekali ya. Makanya para sahabat itu mempelajari 10 ayat ilmu dan amal, paham ilmunya gimana dan paham dia. Amalnya betul-betul dia satukan di situ. Jadi resultnya itu betul-betul result Al-Quran. Akhirnya law of attraction-nya masuk gitu ya. Jadi pribadinya itu betul-betul sukses ya. Seperti pribadi Abu Hurairah luar biasa, Umar bin Khattab itu betul-betul ketika sudah al-fahmu, kemudian dia betul-betul yang namanya diimplementasikan. Resultnya itu betul-betul result yang sama dengan apa yang dia dapetin, paradigmanya gitu ya. Akhirnya law of attraction-nya itu main di situ, dapet gitu ya. Akhirnya menjadikan pribadinya itu pribadi yang sukses di bidangnya, baik itu dari sisi kepemimpinan, pengusaha gitu ya. Akhirnya menjadi pribadi yang betul-betul khulukul Quran gitu ya. Nah ini sebenarnya yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita memperbaiki dari sisi paradigma kita yang menghasilkan resultnya itu akan dikeluarkan, law of attraction-nya di situ masuk para pemirsa. Nah, makanya nanti apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh itu adalah informasi. Tapi nggak semua informasi itu masuk ke dalam alam bawah sadar gitu ya. Kadangkala ada pengalaman-pengalaman yang kita ingat dalam hidup kita selama itu mungkin, dan itu mengubah cara pandang kita jadi prinsip. Nah itu sudah masuk kepada paradigma dalam kejadian-kejadian hidup. Seringkali ada satu kejadian hidup yang kita selalu ingat sehingga menjadi suatu prinsip bagi pribadi kita dalam langkah-langkah ke depan kita gitu ya. Akhirnya menjadi pribadi sesuai paradigma itu adalah karena pengalaman dia itu gitu ya. Tapi seringkali ada loh pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, hal itu terkesan biasa aja, akhirnya hanya begitu lewat aja, besok kan kita nggak ingat lagi gitu para pemirsa. Nah itu sebenarnya yang harus kita perbaiki, itu bagaimana paradigma yang kita ya ubah. Nah makanya ketika seorang itu ingin memperbagus yang namanya law of attraction, Islam sudah mengajarkan ya, ana inda dhanni abdi bi. Allah itu dalam hadis qudsi disampaikan sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Kuncinya adalah result yang positif menghasilkan hasil yang positif ya. Kemudian juga cari paradigma yang positif, pertahankan paradigma itu, dan juga bentuk namanya servo mechanism. Orang yang mau kaya harus punya yang namanya servo kekayaan, paradigmanya. Orang mau jadi orang yang hafal Quran harus punya paradigmanya dan proses menghafal Quran itu. Orang yang mau menjadi seorang yang ahli, berilmu, profesor, dia harus punya yang namanya paradigmanya, sehingga resultnya itu betul-betul result profesor gitu, orang berpendidikan. Orang yang menjadi seseorang yang dokter, dia harus punya paradigma bagaimana menjadi seorang dokter gitu ya. Nah ini penting sekali bagaimana kita punya paradigma sehingga resultnya kita itu betul-betul result yang sesuai para pemirsa. Nah makanya dalam hukum ketertarikan law of attraction ini adalah konsep menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi realitas hidup mereka.
Intinya apa yang kita pikirkan dan fokuskan, baik secara positif maupun negatif, akan menarik pengalaman dan kejadian serupa dalam hidup kita. Prinsip dari hukum ini adalah bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan emosi akan menarik energi yang serupa dari alam semesta. Oleh karena itu, jika seseorang berpikir positif, merasa bahagia, hal-hal positif akan datang, kesuksesan, kebahagiaan. Jangan kita itu memberikan kepada result adalah yang negatif gitu. Akhirnya kita nggak sukses, kita nggak bahagia, kita nggak sejahtera. Ya karena result yang kita keluarkan itu adalah result yang kesannya adalah yang negatif gitu. Sebaiknya ketika seorang itu dia positif ya, akhirnya dia dapat hal-hal yang positif juga. Nah, hukum ini menekankan visualisasi, afirmasi, tindakan sejalan. Akhirnya menjadi pribadi yang betul-betul ya luar biasa. Makanya konsep ini populer banyak orang, tapi nggak banyak orang yang bisa praktekin dalam dunia nyata. Law of attraction itu penting dalam pribadi kita. Maka daripada itu para pemirsa penghafal Quran, Anda menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah harus memiliki paradigma penghafal Quran. Law of attraction. Anda di situ akan menarik ya sesuai dengan apa yang result yang ada hasilkan. Maka jadi dokter yang hafal Quran, maka jadi pengusaha yang hafal Quran, maka jadi profesi apapun Anda, hafal Quran Anda, sehingga di situ law of attraction Anda dapat, paradigma Anda juga jadi paradigma yang baik. Semoga bermanfaat ya para pemirsa. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.